Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali sore ini di hari ke-13 Ramadan, kami dari PAPDI Depok bisa berkumpul dalam acara ngabuburit dengan topik kita kali ini yaitu puasa Ramadan bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Semoga di bulan Ramadan kali ini Bapak dan Ibu sekalian bisa berpuasa dengan lancar dan juga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk topik kita kali ini gitu, sore ini kita akan membahas mengenai puasa bagi lansia di masa pandemi dengan narasumber kita yaitu Dr. Resna Murti Wibowo, spesialis penyakit dalam. Apa kabar Dr. Resna? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Iya, Dok. Ini Assalamualaikum. kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dok, gimana nih Dok di era pandemi Dok? Ini sudah tahun kedua ya Dok ya kita berpuasa di era pandemi COVID nih Dok. iya, tahun 2 harus seperti ini ya. Betul Dok, masih Mm-mm. masih cukup ini ya Dok ya. Harus pakai APD lengkap dengan berpuasa juga ya nih Dok. Semoga sehat-sehat Iya, selalu ya iya. Dok. Alhamdulillah insya Allah. Walaupun nggak kurus-kurus ya, walaupun pakai APD lengkap sebenarnya. Iya Dok, Mm-mm. betul betul Dok. Dok, kita akan langsung mulai bincang-bincang kita aja ya Dok ya. Karena kan ini juga Ya, mungkin Bapak dan Ibu di rumah udah penasaran nih Dok, bagaimana sih kiat-kiatnya lansia untuk berpuasa di bulan Ramadan kita kali ini ya Dok ya. Nah Dok, mm-mm. kalau misalnya nih, ini kan topiknya tentang lansia yang berpuasa. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Dok antara lansia yang berpuasa dengan dewasa pada umumnya yang berpuasa? Kenapa sih ini merupakan hal yang khusus gitu Dok, dibahas gitu? Ya, ya. Jadi memang sebenarnya untuk lansia yang berpuasa dengan dewasa yang berpuasa mempunyai perbedaan. Dalam artian kalau kita lihat usia lanjut itu biasanya kita sebutkan di atas 60 tahun ya, dia sudah mempunyai beberapa gangguan fungsi. Jadi yang pertama bisa mengalami penurunan fungsi pada organ, mengalami gangguan mental secara mental bukan mental seperti sakit jiwa ya, tetapi gangguan mental psikis karena sudah mempunyai gangguan keterbatasan, kemudian finansial ekonomi, kemudian penyakit bawaan, ya, kemudian adanya keterbatasan-keterbatasan aktivitas, sehingga ada beberapa hal yang untuk lanjut usia itu harus kita evaluasi gitu. Nanti kalau dia kata mau puasa, bagaimana dok? Bapak ibu saya kuat nggak ya? Jangankan bapak ibu merasa kuat, tapi pada saat kita hidup sehari-hari kan biasanya makan aja kok sedikit sekali gitu, pada saat sahur nanti malah makannya nggak cukup, atau memang pada saat nanti mau buka puasa malah dia cenderung makan seadanya, makan gorengan saja gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus memang kita perhatikan atau kita evaluasi supaya tidak menjadikan seorang lansia itu jatuh ke arah yang lebih buruk. Itu yang paling penting gitu ya. Itu perbedaan utamanya. Adapun memang nanti harus kita lihat bagaimana pada saat dia berpuasa atau melanjutkan ibadah puasa itu adakah keterbatasan, pola makan sahurnya bagaimana, kemudian asupannya apa saja, ya, kemudian bagaimana cara menjalankan aktivitasnya pada saat berpuasa, pada saat berbuka puasanya itu apa saja yang perlu diperhatikan, ya, kemudian model buka puasanya apa saja, nanti bisa dikupas tuntas sebenarnya ya di apa lansia pada masa puasa Ramadan di pandemi COVID gitu. Ya itu mungkin dok, Nah, yang itu paling utama. Menarik sih sebenarnya kalau menarik, lanjut usia. menarik banget Dok. Iya, sangat menarik nih Dok. Karena kan kita Ya, pikirnya oh lansia sama dewasa sama-sama aja gitu ya. Ternyata dari dasarnya aja tuh mereka sudah berbeda ya Dok ya. Jadi perlu perhatian khususnya di ya, yang tadi itu Dok. Nah Dok, kalau betul. misalnya nih lansianya itu sehat-sehat saja, ya selama ini bisa aktivitas biasa, terus diketahui juga tidak ada penyakit kronis gitu ya Dok. Nah sebenarnya adakah yang harus diperhatikan nih dok selama lansia tersebut berpuasa? Tadi kan dokter udah menyampaikan bahwa ini nih lansia bisa saja pola makannya sebenarnya sudah ada masalah gitu. Nah selama proses berpuasa ini misalnya dari sahur sampai berbuka terutama nih kira-kira perlu pemeriksaan khusus nggak sih dok gitu? Ya, jadi kalau untuk lansia, misalnya memang dia sehat-sehat saja, kemudian dia memang ya tidak ada record untuk dia mempunyai gangguan kesehatan. Ya, terus kira-kira perlu nggak persiapan untuk puasa?
biasanya seorang keluarga tuh harus memperhatikan usia di atas 60 tahun. Entah itu anaknya, entah itu bibinya, entah itu siapanya, kita harus dievaluasi. Jadi yang pertama, apakah memang mereka pada saat beraktivitas sehari-hari ada keterbatasan apa enggak gitu. Ya, keterbatasan aktivitas apa enggak, jalan kaki, kemudian bagaimana cara naik turun tangganya, ataupun pada saat menggunakan baju ataupun makanan, ya, dia menggunakan seperti apa. Yang kedua, kita juga lihat asupan makannya bagaimana, tercukupi tidak, gitu loh. Kalau asupan masa bisa tercukupi, maka biasanya lanjut usia tersebut siap untuk melakukan ibadah Ramadan. Ya, yang ketiga kita harus lihat penyakit-penyakit yang diderita. Jadi sepanjang kita bertambahnya umur, nggak mungkin onderdil pada tubuh kita tuh sama. Ya sama kayak mobil yang awalnya masih kinclong, kinyis-kinyis gitu ya, masih bagus, jalan masih bisa wit-wit bunyi. Habis itu nanti pas udah 5 tahun, udah nyuk-nyuk, udah berubah kan kita nggak tahu. Nah, setiap orang lanjut usia, kemungkinan terjadi proses penurunan fungsi organ. Ya 1% per tahun setelah umur 30 atau umur 40 tahun. Jadi ada beberapa teori. Nah, biasanya kita harus evaluasi ke dokter. Atau enggak, kita cek lah. Mau cek laboratorium, mau cek tekanan darah, atau cek pemeriksaan fisik. Itu perlu dilakukan untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan fisik. Ya. Setelah itu kita persiapkan mental. Ya. Seandainya memang pasien tersebut ternyata mengalami gangguan, ada tekanan darah yang tinggi, seperti ada hipertensi, ya, kemudian ada gangguan gula darah yang tinggi, atau mempunyai gangguan diabetes mellitus, ataupun ada gangguan seperti gangguan pencernaan, ya, itu paling sering tuh, serta gangguan pada saat beraktivitas seperti osteoartritis atau kita sering bilang pengapuran. Nah, biasanya kalau terjadi ada gangguan yang paling dominan pada lansia ini, yang paling sering ya dok ya. Jadi kan ada penyakit yang lain, cancer ataupun penyakit gangguan apa namanya pada paru yang mungkin tidak aktif ya. Jadi biasanya kita harus evaluasi dahulu. Jika memang pasien tersebut atau lansia tersebut mempunyai keterbatasan dan mempunyai obat-obatan yang harus dilakukan konsumsi ya, dikonsumsi tiap hari ataupun vitamin yang dia gunakan, maka biasanya dievaluasi dahulu. Jangan sampai vitamin ataupun obat-obatan tersebut malah mencederai pada pasien atau lansia tersebut. Jadi harus dijaga kesehatannya. Yang keempat adalah kesiapan makanannya. Jadi makanannya apa model makanannya itu? Apakah dia hanya makan makanan secukupnya, misalnya, dok, bapak ibu saya hanya suka makan nasi sama kecap sama telur gitu. Berarti kita harus lihat nutrisinya cukup apa enggak. Pada saat kita berpuasa, kita ada beberapa hal yang harus difokusin, antara lain jenis makanannya. Tinggi akan serat, supaya apa? Supaya perut merasa cepat lebih kenyang pada saat sahur. Ya, dia terjaga untuk kekuatan aktivitasnya nanti pada saat menjalankan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan. Ya, kemudian dia juga bisa tercukupi kekuatan untuk beraktivitas. Ya, seperti itu. Jadi kita harus lihat itu poin yang keempat. Nah, yang kelima, poin ini adalah poin yang harus disiapkan. Dalam artian begini, dok, besok saya mau puasa Ramadan. Kira-kira saya siap kuat apa tidak? Pertanyaannya jadi momok, dok. Jadi saya kuat apa enggak tuh kita ragu gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang ragu? Kalau ada kata kita ragu, ya bisa tidak akan bisa jalan. Maka poin nomor 5 adalah mempersiapkan mental untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau andai kata sugesti kita sudah siap Ramadan, kita sambut dengan bahagia dan ikhlas, insya Allah kita malah bisa menjalankan ibadah Ramadan, termasuk pada lansia. Ini saya dapatkan pasien usia 98 tahun, 98 tahun atau 92 tahun, datang masih berpuasa. Keluhannya apa? Keluhannya nyeri sendi lutut, ya kan nggak nyambung ya. Tapi dia masih ngotot puasa, ya sudah, nggak apa-apa, silahkan. Masih kuat, luar biasa. Mungkin malah ada beberapa orang yang nggak mau puasa ya, seperti itu. Jadi itu ada 5 poin penting yang setidaknya harus dievaluasi untuk pasien-pasien lansia yang mau melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, berarti kan tadi dok, yang para lansia atau keluarganya harus menyiapkan semua itu ya dok ya, jadi harus dievaluasi semua hal tersebut nih. Nah, mungkin nanti setelah misalnya ada keraguan ya dok ya dari pihak keluarga maupun lansianya, itu bisa konsultasikan dulu ke dokter. Mungkin ada beberapa orang kan ya dok yang kita ngerasanya kayaknya sehat-sehat aja nih, tapi memang dia juga tidak pernah periksa general check up rutin gitu ya dok ya. Jadi mungkin bisa juga diperiksakan gitu ke dokter. Memang dia secara fisik apakah memang murni sehat atau mungkin ada kelainan yang sedikit yang sebenarnya nanti ketika berpuasa itu bisa disupport juga dari dokter atau apa namanya orang sekitarnya ya dok ya, agar misalnya selama berpuasa para lansia tersebut tidak ada masalah gitu ya dok.
Nah, Iya, dok, betul, kalau betul. tadi yang dokter juga bahas mengenai makanan nih dok, yang pada lansia untuk persiapannya puasa. Sebenarnya ada pantangan tertentu untuk makanan atau sebenarnya rekomendasi tertentu nggak sih dok untuk makanan? Apalagi ini kan lagi pandemi COVID nih dok, orang mungkin pengennya makan, wah yang banyak ya biar nggak terserang penyakit gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih Ya, dok rekomendasinya gimana nih dok? ya. Jadi untuk makanan pada lansia itu memang biasanya banyak banyak banget. Bahkan banyak anak-anak lansia tersebut membatasi makanan orang tua karena takut asam urat, takut sakit gula, takut darah tinggi. Yang ternyata rasa ketakutan itu akan memberikan gangguan pada lansia tersebut. Jadi kenapa? Nah, Imunitas makin turun, asam lambung makin naik, cari masalah namanya. Jadi untuk makanan, yang penting yang pertama adalah aman dan sehat, ya. Aman dan sehat dalam artian aman buat pasien tersebut. Apakah memang pasien mempunyai gula? Berarti makanan yang mengandung gula tinggi tolong hati-hati. Jangan dipantang, tapi dibatasi. Karena patokan dibatasi, jumlah konsumsi gulanya berapa banyak. Ya, buah-buahan yang manis hati-hati. Makanan yang asin-asin pada pasien darah tinggi hati-hati, ya. Kemudian pada pasien punya gangguan lambung jangan sampai buka puasa makan santan pedas, wah keren, enak, kenyang, nasi iya, kapau gitu, wah enak, saya juga suka itu, tapi hati-hati karena anak suka, orang tua juga suka. Cari yang aman, ya. Kemudian kita juga lihat makanan itu sehat apa tidak. Jadi jangan merasa kita makan itu mahal, ya. Harganya bisa 100.000 satu porsi gitu, tapi isinya nasi, ayam goreng, kentang, sama spaghetti contohnya. Ya mahal sih memang kalau melihat untuk kemampuan yang itu terlihatnya mewah, tapi apakah gizinya cukup? Kebanyakan malah gizinya mengandung kadar lemak yang begitu tinggi. Maka sehatnya di situ, asupan gizinya harus tercukupi, baik karbohidratnya, proteinnya, dan kandungan lemaknya, termasuk ingredients untuk mineralnya. Jadi jangan berlebihan. Jangan sampai cuma makan makanan yang instan ataupun makan makanan yang fast food. Perlu dipahami, dok, makanan fast food itu biasa kita mikir makanannya kayak ayam goreng gitu ya, ayam goreng yang apa kentakian gitu ya, atau memang ya. ayam goreng, atau memang kayak makanan pizza atau spaghetti, saya nggak sebutkan merek ya. Padahal makanan instan juga ada seperti gorengan yang kita sering makan. Coba aja kalau dok. Ya, mohon maaf, Oh ya sepertinya di Depok ada. ya. Kita keluar beli makanan sama sambal kacang gitu kan biasanya cukup aman, sehat dan enak dokter. Tanpa tanpa halo halo apakah mas Agak terputus Dokter Resna halo koneksinya. iya masuk sinyalnya masuk Iya, sekarang sudah masuk dok. iya jadi ya seperti kita lihat makanan-makanannya yang apa namanya makanan yang sehat pasien tersebut sudah merasakan nikmat, dia merasakan nyaman dengan makanannya dan enak. Nah, enak ini dalam artian apa? Enak ini dalam artian pasien tersebut bisa menikmati makan tersebut. Jadi makan tidak terpaksa, dok. Pada lanjut usia, makan terpaksa tidak membuat pasien tersebut merasa nyaman. Kalau memang mau merubah, contoh, dokter saya ingin merubah orang tua saya menjadi makanannya makanan yang nasi merah gitu. Dirubahnya bertahap. Nasi merah putih dulu, baru nasi merah. Atau dokter saya ingin mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Baik, biasanya makan yang bersantan karena nasi padang gitu kan, kurangin komposisi santannya. Kemudian habis itu kita lihat lagi apakah makanannya itu bisa kita ganti dengan misal santannya kita rubah menjadi pakai kemiri gitu. Itu bisa membuat kualitas yang hampir sama, dokter. Jadi yang penting aman, sehat dan enak gitu, dokter. Kita hampir susah untuk membuat aman dan sehat saja tanpa kita melihat apakah lansia tersebut menikmati terhadap makanan tersebut. Karena kalau kata dia terpaksa, maka bukan membuat sugesti yang positif pada lansia, tapi membuat sugesti negatif pada lansia. Saya ini sudah waktu muda sudah sakit-sakitan, saya makan tiwul gitu, atau makan singkong, kenapa pas tua udah punya uang malah saya dibatasi makan ini itu. Jadi kita membuat dia sugesti yang bagus. Seperti itu, dokter. Ya, betul banget dok. Memang kita kan sering dapat ya dok ya, pasien lansia itu dia merasa dengan misalnya ada dia sakit diabetes atau misalnya asam uratnya tinggi, jadi terbatas, dia merasa makanannya sangat-sangat dibatasi gitu. Dan dia juga jadinya tidak mau makan gitu sama sekali ya dok ya. Tapi ya itu dia, Betul. sebenarnya yang penting itu komposisinya, lalu juga jumlahnya ya dok. Kadang-kadang kita
bilang jumlah itu bukan berarti harus sedikit dan dipantang semua, jadi malah kekurangan nutrisi ya dok ya, kayak kurang protein, jadi justru kadang-kadang datang gitu dengan infeksi gitu ya. Nah, makanya itu dia Betul, juga betul. yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi selama berpuasa ini kita perlu menjaga asupan makan kita itu nutrisinya sudah tepat atau belum gitu ya dok. Dok, kalau misalnya Ya. multivitamin itu perlu nggak dok? Nah, multivitamin. Nah, bahkan kalau kita menggunakan multivitamin, boleh, nggak apa-apa dokter. Cuman jangan berlebihan dokter. Contoh, karena memang pasien tersebut lagi pandemi COVID, kita berikan vitamin C. Vitamin C ini Ya, jadi momok nih luar biasa. Ada vitamin C 500 mg, ada vitamin C 1000 mg gitu. Tapi nggak diperhatiin kalau pasien tersebut ternyata lansianya sedang mempunyai gangguan lambung. Dok, orang tua saya nggak mau makan gitu, atau memang makanya sedikit saya kasih vitamin. Vitaminnya apa Pak? Vitaminnya vitamin C dosis 1000 mg. Nah, nggak mau makan pasiennya. Hati-hati kalau asam lambungnya jadi naik, ya asam lambung jadi naik malah bukan memberikan manfaat, menjadikan masalah gitu loh. Jadi pergunakan vitamin ini yang terukur, jangan terlalu tinggi. Contoh vitamin C cukup yang 500 mg, boleh, tetapi tidak usah setiap hari. Contoh selang-seling kayak puasa Daud. Jadi Senin, oh ya. Rebo, Jumat gitu. Saya selalu menganjurkan ke pasien, kenapa? Karena kebutuhan vitamin C kita memang tidak sampai 500 mg, tapi pada saat pasien tersebut mempunyai gangguan sakit, maka kita membutuhkan suplementasi vitamin C yang lebih tinggi dibanding biasanya. Kemudian bisakah kita menggunakan vitamin C yang lain seperti ester C gitu? Saya nggak ngomong produk ya dok. Cuma ester C itu sudah dapat diberikan pada pasien yang safe untuk gangguan lambung. Ada vitamin yang lain kayak vitamin D untuk memperbantukan komposisi vitamin D pada tubuh kita. Di samping itu juga memang ada vitamin E untuk menjaga kelembaban pada kulit dan nutrisi, dan juga memperbaiki metabolisme pada tubuh kita. Kita bisa berikan, dok bisa nggak pakai jamu-jamuan? Oh silakan, jamu juga bisa. Jadi dalam artian begini dok, sampai pasien bingung dokter, saya ingin minum jahe merah biar seger gitu. Boleh, Ya. di dalamnya ada flavonoid ya yang membantu untuk memperbaiki pada tubuh kita dan sebagai antioksidan, sebagai stimulan imunomodulator. Ya, jadi kita bisa berikan atau kayak pegagan atau meniran. Boleh, silakan di samping dengan multivitamin yang ada. Jadi kalau Anda kata mau dikombinasi, silakan tapi jangan berlebihan untuk multivitamin. Seperti itu, Dok. Baik, jadi begitu ya dok ya mengenai multivitamin yang sekarang sedang naik daun selama pandemi COVID ini dok. Nah, Ya, betul. berikutnya nih dok, kalau misalnya lansia itu aktivitas nih dok, lansianya sehat lalu berpuasa, sebenarnya ada aktivitas fisik yang dipantang nggak sih dok? Misalnya, padahal dia pengen olahraga nih, biasanya pagi-pagi dia jalan pagi atau ikut senam seperti itu dok. Bagaimana deh dok selama berpuasa? Baiknya. Ya, memang pada saat berpuasa bukan berarti kita hanya menjalankan menahan nafsu, menahan makan dan menahan minum saja. Tetapi kita harus menjaga vitalitas kekuatan pada tubuh kita. Salah satunya adalah berolahraga atau olah gerak ya. Nah, biasanya olahraga yang enak tuh dilakukan pada saat pagi hari gitu ya. Bisa jalan kaki, bisa memang sambil lari-lari kecil atau jogging, naik sepeda, bahkan berenang gitu. Ada beberapa lansia yang suka berenang, saya suka sekali ngelihatnya. Badannya lebih bagus dan berisi. Ya, tetapi pada saat puasa Ramadan, maka lebih baik dilakukan pada saat 1 jam menjelang buka puasa. Jadi nanti setelah ngabuburit pabdi ini, kita bisa lakukan olahraga jalan kaki, tapi ringan saja, jangan buru-buru, jangan ngoyo. 15 menit sampai 30 menit untuk membuat resistensi pada tubuh kita lebih baik. Ya. Kekuatan otot kita pada bagian kaki bisa tercukupi dan membantu mengatasi gangguan keseimbangan. Ya, jadi jalan kaki aja 15 menit sampai 30 menit, nggak usah lama-lama dan nggak usah jauh-jauh. Dan tidak boleh terlalu capek. Takutnya apa? Karena memang kita sudah berpuasa, asupan cairannya sudah mulai menurun, maka akan membuat kita merasa kehausan, nanti malah terjadi loyo. Dan kalau andai kata tidak kuat, misal jalan kaki, dok, saya takut kalau jalan kaki udah terlanjur agak jauh, baru setengah kompleks, saya lemes, mendingan gimana caranya? Gampang, cari botol air mineral, ya air mineral atau ada barbel gitu, latihan aja di tangan sambil di depan taman, apa di atas balkon atau di depan teras, kita pakai untuk latihan otot, tangan naikin, turunin gitu. Bisa atau latihan berdiri agak seperti lututnya ditekuk sedikit, berdiri tekuk sedikit supaya apa? Supaya melihat kekuatan pada bagian ototnya. Jadi ada aktivitas yang ringan, nggak usah yang berat-berat. Kalau lansia agak unik memang. Jadi harus melakukan olah gerak, tapi jangan di pagi hari. Dilakukan sebaiknya di sore hari 1 jam sebelum kita berbuka puasa. Itu waktu yang paling bagus.
Seperti itu, dokter. Baik, jadi memang unik sekali nih ya kalau untuk menjelang kalau pas lagi bulan puasa, waktu olahraganya ya dok yang dibedakan ya dok, dan jenis Ya, olahraganya juga ya. Kan kalau misalnya dewasa normal gitu kan kita biasanya ada target nadi ya dok ya, tapi kalau pada lansia lebih ke arah yang ringan saja, yang penting dia juga masih bisa aktivitas geraknya masih baik gitu ya dok ya. iya, Nah, betul. Dok, nah ini untuk Egi Live kita kali ini akan ada sebenarnya ada 3 penanya yang beruntung itu nanti akan mendapatkan giveaway pulsa masing-masing 100.000. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dapat dipersilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat nih, karena nanti kalau misalnya beruntung bisa mendapatkan pulsa 100.000. Nah, uh, Dokter Resna, ini menarik sekali nih dok, mengenai lansia yang berpuasa, baik dari segi makan maupun aktivitasnya. Nah, sekarang kan lagi di era COVID ini, sekarang lagi para lansia itu lagi berbondong-bondong untuk vaksinasi nih dok, vaksinasi Ya, COVID-19. Nah, cukup banyak pertanyaan nih dok, kalau misalnya lansia-lansia itu pada bilang, ini kalau misalnya saya lagi berpuasa, terus mau divaksin COVID, amankah gitu? Sebenarnya dia layak sih dok, kalau misalnya kita lihat nih dari kelayakan dokternya kan itu sudah kasih rekomendasi layak kok ini untuk vaksin, tapi mereka masih ragu apa harus ada persiapan khusus ya dok untuk vaksin nih dok pada lansia yang berpuasa. ya. Jadi pada lansia yang berpuasa yang mau melakukan vaksinasi COVID, perlu dipahami bahwa vaksinasi COVID ini yang pertama adalah dia tidak membatalkan puasa. Jadi jangan sampai terpikir pada saat kita mau melakukan vaksinasi pada saat puasa, duh saya mau vaksin nanti saya lagi puasa, entar aja deh habis maghrib, ya udah nggak ada yang nyuntiknya. Jadi tetap berpahaman bahwa vaksin COVID ini tidak membatalkan puasa pada kasus ini ya, sudah diakui oleh fatwa dari MUI.